Bayangkan pagi hari, sahabat sehat bangun tidur dan merasakan mulut rasa kering, napas kurang segar, bahkan kadang disertai darah saat menyikat gigi. Ini bukan hal aneh di usia lanjut. Seiring bertambahnya umur, produksi air liur berkurang, jaringan gusi menjadi lebih rapuh, dan bakteri lebih mudah berkembang. Masalah kecil ini lama-lama bisa mengganggu kenyamanan saat berbicara, makan, hingga bersosialisasi. Nah, disinilah daun sirih hadir sebagai penyelamat sederhana yang sering kali terlupakan. Bukan tanaman asing, daun sirih sudah akrab dalam tradisi Indonesia, tapi manfaatnya sering disepelekan. Padahal, daun ini mengandung senyawa antiseptik alami seperti caficol dan eugenol yang sangat efektif membasmi bakteri penyebab bau mulut dan infeksi ringan pada gusi. Untuk sahabat sehat yang sering mengalami sariawan, gusi berdarah, atau napas tidak sedap, rebusan daun sirih bisa jadi solusi mudah yang alami. Caranya pun simpel. Ambil 3-5 lembar daun sirih segar, cuci bersih, lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Setelah dingin, gunakan air rebusan itu untuk berkumur setiap pagi dan malam hari. Rasanya memang agak pahit dan getir, tapi efeknya luar biasa. Yang membuat daun sirih ini spesial adalah kemampuannya tidak hanya membasmi kuman, tapi juga mempercepat penyembuhan luka kecil di dalam mulut. Jadi kalau ada luka sariawan atau gusi yang lecet karena gigi palsu, daun sirih bisa membantu mempercepat pemulihan. Tidak perlu obat mahal atau bahan kimia keras, cukup dari daun yang biasa tumbuh di halaman. Selain itu, daun sirih juga dapat membantu meredakan peradangan ringan. Jadi jika sahabat sehat merasa nyeri di bagian dalam pipi, langit-langit mulut, atau bahkan lidah, kumur dengan air sirih bisa menjadi langkah awal sebelum harus pergi ke dokter gigi. Tapi tentu saja, jika kondisinya tidak membaik atau makin parah, pemeriksaan langsung tetap diperlukan. Yang menarik, daun sirih tidak hanya bekerja di area mulut saja. Efek antiseptiknya menyebar hingga ke saluran tenggorokan bagian atas, memberikan sensasi segar dan bersih yang menyeluruh. Bagi lansia yang sering mengalami tenggorokan kering atau lendir berlebih, ini bisa jadi bantuan alami yang sangat berharga. Bukan cuma secara fisik, efek dari napas yang segar dan mulut yang sehat juga berpengaruh besar ke rasa percaya diri. Banyak lansia merasa minder atau menghindari berbicara karena takut orang lain mencium bau mulut mereka. Hal ini bisa bikin mereka menarik diri dari pergaulan, merasa kesepian, dan akhirnya memperburuk kesehatan mental. Padahal, cukup dengan menjadikan daun sirih sebagai bagian dari rutinitas harian, sahabat sehat bisa menjaga kebersihan mulut sekaligus mengembalikan kepercayaan diri. Bahkan, jika digunakan bersama sedikit garam atau dicampur air perasan jeruk nipis, khasiatnya bisa makin maksimal. Namun, penting untuk diingat, penggunaan daun sirih harus tetap seimbang. Jangan terlalu sering atau terlalu pekat, karena bisa membuat mulut kering dan mengiritasi jaringan lunak. Gunakan cukup 2 kali sehari, dan pastikan juga minum air putih yang cukup agar mulut tetap lembab. Kesehatan mulut adalah salah satu fondasi penting di usia senja. Kalau mulut tidak nyaman, gigi tidak kuat, atau napas tidak segar, semuanya akan ikut terganggu. Makan jadi tidak enak, tidur terganggu, bicara pun enggan. Maka dari itu, perawatan sederhana lewat daun sirih bisa jadi langkah kecil yang membawa dampak besar. Dan menariknya lagi, manfaat daun sirih tidak berhenti di sini. Ketika kesehatan mulut mulai teratasi dan napas sudah kembali segar, tantangan lain pun muncul di usia lanjut. Kulit yang makin sensitif, mudah gatal, dan sering muncul iritasi tanpa sebab yang jelas. Banyak sahabat sehat mungkin sudah sering mengalami, tiba-tiba muncul ruam merah, rasa panas di lipatan kulit, atau gatal yang tak kunjung hilang. Bisa di leher, punggung, bahkan di area tersembunyi seperti sela-sela jari atau lipatan paha. Ini bukan hal aneh. Seiring bertambahnya usia, lapisan pelindung kulit kita melemah. Produksi minyak alami menurun, sel-sel kulit lebih lambat beregenerasi, dan daya tahan tubuh pun tidak sekuat dulu dalam melawan infeksi mikroorganisme di permukaan kulit. Apalagi kalau sudah ada penyakit penyerta seperti diabetes atau alergi menahun. Maka gatal kecil bisa jadi besar, iritasi ringan bisa berkembang menjadi luka basah yang sulit sembuh. Di titik inilah, daun sirih kembali menunjukkan kekuatan alaminya. Kandungan antiseptik, anti jamur, dan antiinflamasi dalam daun sirih bukan hanya bekerja di rongga mulut, tapi juga sangat efektif untuk meredakan keluhan pada kulit. Bahkan dalam pengobatan tradisional, air rebusan daun sirih sering dijadikan obat luar untuk membantu menyembuhkan luka ringan, biang keringat, dan iritasi akibat jamur. Cara penggunaannya pun tidak sulit. Ambil beberapa lembar daun sirih segar,
Rebus dalam air bersih sekitar 10-15 menit. Setelah air rebusan dingin atau hangat suam-suam kuku, bisa langsung digunakan untuk membasuh area kulit yang gatal. Jika keluhan ada di area kaki, tangan, atau ketiak, sahabat sehat bisa merendam bagian tubuh tersebut selama beberapa menit. Untuk bagian yang tidak bisa direndam, cukup gunakan kain bersih yang dicelupkan ke air rebusan lalu dikompreskan perlahan. Efeknya memang tidak langsung seperti obat kimia yang keras. Tapi dalam beberapa kali pemakaian rutin, banyak lansia merasakan perbedaan. Gatal mulai mereda, kulit tampak lebih tenang, dan rasa panas yang mengganggu pelan-pelan menghilang. Ini karena daun sirih membantu mengurangi aktivitas bakteri dan jamur tanpa mengganggu keseimbangan alami kulit. Yang menarik lagi, aroma khas daun sirih yang hangat dan tajam juga punya efek menenangkan. Banyak orang merasa lebih rileks saat berendam dengan air daun sirih, apalagi setelah seharian beraktivitas atau saat cuaca sedang panas-panasnya. Bahkan untuk lansia yang sudah sulit mandi sendiri, air rebusan daun sirih bisa jadi alternatif untuk menyegarkan tubuh tanpa harus sabunan berlebihan yang kadang justru memperparah kulit kering. Tapi penting juga untuk memperhatikan kebersihan saat menggunakan rebusan ini. Gunakan air rebusan yang masih segar. Jangan disimpan lebih dari 1 hari karena bisa berubah warna dan terkontaminasi. Jangan pula mencampur dengan bahan lain sembarangan, karena bisa menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan pada kulit yang sensitif. Cukup dengan daun sirih murni, hasilnya sudah bisa dirasakan asal dilakukan dengan rutin dan sabar. Penggunaan eksternal seperti ini bisa jadi langkah awal untuk menghindari konsumsi obat-obatan berlebihan yang kadang memberi efek samping pada ginjal atau hati, apalagi kalau dikonsumsi terus-menerus. Maka daripada buru-buru minum pil saat gatal datang, lebih baik coba dulu cara alami yang sudah terbukti turun-temurun ini. Dengan menjaga kulit tetap sehat dan bebas iritasi, aktivitas harian pun jadi lebih nyaman. Tidur lebih nyenyak karena tidak diganggu rasa gatal, berjalan lebih ringan tanpa digaruk-garuk terus, dan interaksi dengan keluarga pun terasa lebih menyenangkan. Semua dimulai dari perawatan sederhana, dari daun sirih yang sering dianggap sepele. Dan jangan salah, manfaat daun sirih untuk kulit bukan cuma soal gatal atau ruam. Masih ada potensi luar biasa lainnya, khususnya bagi sahabat sehat perempuan yang ingin menjaga area kewanitaannya tetap segar dan sehat di usia lanjut. Bukan rahasia lagi, daun kecil ini menyimpan kekuatan besar untuk menjaga keharmonisan tubuh secara menyeluruh. Setelah tubuh terasa lebih nyaman karena kulit bebas iritasi, perhatian pun berpindah ke bagian tubuh yang lebih pribadi, namun seringkali diabaikan, area kewanitaan. Banyak lansia perempuan tidak menyadari bahwa perubahan hormon, penurunan sistem imun, dan bertambahnya usia bisa memicu berbagai keluhan di area ini. Mulai dari rasa gatal, keputihan yang tak biasa, hingga bau yang mengganggu. Semua ini bisa memengaruhi rasa percaya diri, kenyamanan sehari-hari, bahkan keharmonisan dengan pasangan. Sayangnya, banyak yang merasa sungkan untuk membicarakannya, bahkan kepada dokter. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan adalah bagian penting dari perawatan tubuh secara menyeluruh, apalagi di usia 60 tahun ke atas, di mana jaringan sekitar organ intim menjadi lebih tipis, kering, dan rentan iritasi. Disinilah daun sirih kembali berperan. Bukan sekadar ramuan warisan nenek moyang, tetapi terbukti secara tradisional memiliki kandungan yang sangat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan area sensitif perempuan. Daun sirih mengandung zat aktif seperti eugenol, flavonoid, dan tanin yang bersifat antiseptik, antibakteri, dan anti jamur. Kombinasi inilah yang membuatnya efektif dalam mengurangi keputihan berlebihan dan mencegah infeksi ringan pada organ intim. Sahabat sehat tidak perlu bingung bagaimana cara menggunakannya. Caranya cukup sederhana dan bisa dilakukan di rumah. Rebus 4-5 lembar daun sirih segar dalam 2 gelas air, hingga tersisa 1 gelas. Setelah airnya hangat, gunakan untuk membasuh area kewanitaan dari arah depan ke belakang, cukup sehari sekali, terutama saat sore atau menjelang tidur. Jangan gunakan lebih dari 2 kali sehari, agar tidak mengganggu flora baik yang seharusnya tetap ada di area tersebut. Kenapa ini penting? Karena terlalu sering mencuci dengan antiseptik kimia atau sabun beraroma justru bisa merusak keseimbangan pH dan membuat area kewanitaan lebih rentan terhadap infeksi. Di sisi lain, rebusan daun sirih yang alami bisa membantu menenangkan rasa gatal, mengurangi bau, dan membuat area tersebut terasa segar tanpa efek samping berbahaya. Apalagi jika digunakan secara teratur dan tidak berlebihan. Lebih dari sekadar perawatan fisik, menjaga kebersihan dan kesehatan area kewanitaan juga memberikan efek psikologis positif. Banyak lansia yang merasa lebih percaya diri, lebih nyaman beraktivitas,
dan lebih tenang saat tidur malam karena tidak terganggu rasa tidak nyaman di tubuhnya sendiri. Bahkan, beberapa lansia merasa hubungannya dengan pasangan jadi lebih hangat karena merasa tubuhnya lebih segar dan terawat. Namun perlu diingat, jika keputihan disertai bau menyengat, warna kekuningan atau kehijauan, dan rasa perih berlebihan, itu bisa jadi tanda infeksi serius dan sebaiknya segera periksa ke dokter. Daun sirih hanya untuk perawatan ringan atau pencegahan, bukan pengganti pengobatan medis untuk kasus infeksi berat. Daun sirih juga bisa digunakan sebagai air rendaman saat berendam, terutama untuk lansia yang masih aktif atau sering berkeringat. Ini bisa membantu menjaga kebersihan area lipatan tubuh, termasuk sekitar selangkangan, yang sering luput dari perhatian tapi berpotensi jadi sarang bakteri jika tidak dirawat dengan baik. Dengan rutin menggunakan air rebusan daun sirih, sahabat sehat bisa menjaga rasa nyaman sepanjang hari, merasa lebih bersih, dan tentunya lebih percaya diri saat berinteraksi. Ini adalah bentuk kasih sayang pada tubuh sendiri yang sering terlupakan. Bukan soal ingin terlihat muda, tapi agar tetap merasa utuh, bersih, dan sehat dari dalam keluar. Dan ternyata, daun sirih tidak hanya berhenti di sini. Bagi lansia yang sering mengalami batuk berkepanjangan, lendir di tenggorokan, atau rasa tidak nyaman saat bernapas, daun kecil ini masih punya peran penting lain yang bisa membantu. Bahkan tanpa perlu minum obat pahit atau sirup mahal, tubuh bisa dibantu pulih secara alami. Setelah area kewanitaan terasa lebih sehat dan nyaman, kini kita beralih ke bagian tubuh yang juga sangat vital bagi lansia, saluran pernapasan. Banyak sahabat sehat mungkin menyadari bahwa di usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun, kemampuan paru-paru dan saluran napas sudah tidak sekuat dulu. Udara dingin, debu, atau sedikit asap bisa langsung memicu batuk kering yang mengganggu. Apalagi kalau ada riwayat alergi, asma, atau pernah terserang flu berat. Maka, sistem pernapasan jadi rentan, dan batuk pun bisa bertahan lama, bahkan tanpa demam atau gejala lainnya. Daun sirih, yang sebelumnya membantu di area mulut dan kewanitaan, ternyata juga menyimpan manfaat besar untuk melegakan saluran napas. Kandungan senyawa aktifnya seperti cineole, eugenol, dan terpenoid memiliki sifat ekspektoran alami. Artinya, daun sirih bisa membantu mengencerkan lendir yang menumpuk di tenggorokan, memudahkan pengeluarannya, serta memberi efek menenangkan di bagian saluran pernapasan yang teriritasi. Banyak lansia mengalami batuk berdahak yang sulit dikeluarkan. Bukan karena paru-parunya penuh, tapi karena lendir yang menempel terlalu kental dan menumpuk di tenggorokan atau dada bagian atas. Nah, dengan minum air rebusan daun sirih yang hangat, tubuh akan merespons dengan membuka jalan napas dan mengaktifkan refleks batuk alami untuk membersihkan saluran tersebut. Ini bukan obat yang memaksa, tapi cara lembut yang membantu tubuh bekerja sebagaimana mestinya. Cara membuatnya pun sederhana. Rebus 3-5 lembar daun sirih segar dalam 2 gelas air, hingga tersisa 1 gelas. Minum saat masih hangat, pelan-pelan. Rasanya mungkin agak getir di awal, tapi setelah beberapa teguk, tenggorokan mulai terasa lega, dan napas jadi lebih ringan. Untuk rasa lebih nyaman, bisa ditambahkan sedikit jahe atau madu, selama tidak ada pantangan dari dokter. Selain diminum, uap air rebusan daun sirih juga bisa digunakan untuk menguapi wajah. Cukup siapkan baskom berisi rebusan hangat, lalu dekatkan wajah sambil ditutup handuk agar uapnya tidak lepas. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung dan buang lewat mulut. Proses ini membantu membersihkan hidung tersumbat dan melembabkan rongga pernapasan yang kering akibat cuaca atau kipas angin. Tak hanya batuk, daun sirih juga membantu mengurangi gejala alergi ringan seperti bersin-bersin, hidung meler, atau rasa gatal di tenggorokan. Ini karena sifat antiinflamasinya yang meredakan iritasi akibat reaksi tubuh terhadap debu, serbuk sari, atau suhu dingin. Apalagi untuk lansia yang tinggal di lingkungan berdebu atau sering tidur di ruangan ber-AC, penggunaan daun sirih bisa jadi langkah preventif yang alami. Lebih jauh lagi, daun sirih juga punya efek antimikroba yang bisa membantu menghambat pertumbuhan bakteri dan virus ringan penyebab flu atau infeksi saluran pernapasan atas. Ini bukan pengganti antibiotik, tentu saja, tapi bisa jadi dukungan penting agar tubuh tidak langsung tumbang saat daya tahan sedang turun. Terutama saat cuaca tidak menentu atau musim hujan datang, rebusan daun sirih bisa jadi teman setia untuk menjaga daya tahan tubuh. Namun, yang paling penting dalam penggunaan daun sirih untuk pernapasan adalah konsistensi dan keseimbangan. Jangan minum terlalu banyak dalam sehari, cukup 1 kali di pagi atau malam. Dan pastikan tubuh tetap mendapat asupan cairan yang cukup agar lendir tidak mengental kembali.
Jaga juga suhu tubuh tetap hangat dan hindari paparan langsung dari kipas angin atau AC saat tidur. Perawatan alami seperti ini mungkin terdengar sepele, tapi bagi banyak lansia yang ingin mengurangi ketergantungan pada obat, ini adalah kabar baik. Tidak semua batuk harus diobati dengan sirup atau kapsul, apalagi kalau penyebabnya hanya udara dingin atau lendir ringan yang menumpuk. Dengan bantuan dari daun sirih, tubuh diberi kesempatan untuk pulih dengan cara alami. Dan keajaiban daun sirih belum berhenti di sini. Selain memperkuat pernapasan, daun hijau ini juga menyimpan rahasia untuk membantu mengontrol kadar gula darah secara alami, masalah yang sangat sering dialami oleh sahabat sehat di usia lanjut. Tanpa harus langsung bergantung pada obat keras, daun sirih bisa menjadi bagian dari ikhtiar ringan, namun berarti. Setelah saluran pernapasan terasa lebih lega dan batuk mulai mereda, tubuh pun terasa lebih ringan untuk beraktivitas. Namun bagi banyak sahabat sehat di usia 60 tahun ke atas, ada tantangan lain yang diam-diam menghantui setiap hari, kadar gula darah yang naik turun tak terkendali. Makanan sehari-hari, stres ringan, bahkan kurang tidur bisa memicu lonjakan gula darah secara tiba-tiba, yang jika dibiarkan, bisa berujung komplikasi serius seperti kerusakan mata, ginjal, atau pembuluh darah. Di tengah kekhawatiran tersebut, daun sirih kembali menunjukkan manfaat tersembunyinya. Meski lebih dikenal sebagai antiseptik alami, daun sirih ternyata juga punya potensi besar dalam membantu mengontrol kadar gula darah secara perlahan namun stabil. Ini bukan sekadar klaim tradisional, tapi telah diteliti dalam beberapa studi sederhana yang menunjukkan efek hipoglikemik dari senyawa aktif dalam daun sirih. Yang berperan di sini adalah kandungan seperti flavonoid, alkaloid, dan tanin dalam daun sirih. Senyawa ini dipercaya dapat meningkatkan sensitivitas insulin, membantu memperlambat penyerapan glukosa dari makanan, serta menstabilkan metabolisme gula dalam darah. Tentu saja, hasilnya tidak secepat obat medis, tapi justru disitulah keunggulannya. Bekerja perlahan, alami, dan minim efek samping jika dikonsumsi dengan benar. Cara mengonsumsinya cukup sederhana. Rebus 3 hingga 4 lembar daun sirih dengan 2 gelas air, biarkan hingga air tinggal separuh. Minum air rebusan ini 1 kali sehari, idealnya pagi hari sebelum makan. Rasanya mungkin pahit dan agak sepat, tapi banyak sahabat sehat merasakan perubahan dalam tubuhnya setelah rutin minum rebusan ini selama beberapa minggu. Gula darah terasa lebih stabil, tubuh tidak gampang lemas, dan rasa ngantuk setelah makan pun berkurang. Namun penting untuk dicatat, daun sirih bukan pengganti obat diabetes. Jika sahabat sehat sedang dalam pengobatan dokter, penggunaan daun sirih sebaiknya sebagai pendamping, bukan pengganti. Selalu pantau gula darah secara berkala, dan jika merasa pusing atau terlalu lemah setelah minum air sirih, hentikan dulu dan konsultasikan ke dokter. Menariknya, efek daun sirih tidak hanya terasa di kadar gula, tapi juga di metabolisme secara keseluruhan. Banyak lansia yang melaporkan bahwa setelah rutin mengonsumsi rebusan daun sirih, nafsu makan menjadi lebih terkontrol, perut terasa tidak mudah kembung, dan buang air kecil pun lebih lancar. Ini menandakan bahwa kerja organ dalam menjadi lebih seimbang. Selain diminum, air rebusan daun sirih juga bisa digunakan untuk merendam kaki. Ini sangat cocok bagi sahabat sehat yang mengalami kesemutan akibat gangguan sirkulasi akibat gula darah tinggi. Rendam kaki selama 10-15 menit dalam air hangat yang dicampur rebusan daun sirih bisa membantu relaksasi saraf kaki dan memperlancar aliran darah di ujung-ujung tubuh. Bahkan ada yang mengombinasikan air rebusan ini dengan sedikit kayu manis atau daun salam untuk efek pengontrol gula darah yang lebih kuat. Tapi ingat, jangan langsung mencampur bahan tanpa pengetahuan yang cukup. Fokus dulu pada satu bahan alami, kenali reaksinya di tubuh, baru setelah itu bisa dikombinasikan jika perlu. Dengan menjadikan daun sirih sebagai bagian dari rutinitas harian, sahabat sehat telah mengambil langkah aktif untuk mengelola kondisi tanpa bergantung sepenuhnya pada obat-obatan. Ini bukan soal menolak pengobatan modern, tapi soal menyeimbangkan, menggabungkan kekuatan alami dengan ilmu kedokteran. Karena kesehatan yang baik itu lahir dari keseimbangan, bukan dari ketergantungan pada satu sisi saja. Setelah tubuh terasa lebih stabil, gula darah lebih terkontrol, dan energi kembali normal, masalah lain kerap kali ikut mencuat, bau badan berlebih. Masalah ini sering tidak disadari oleh yang bersangkutan, tapi cukup mengganggu lingkungan sekitar. Dan sekali lagi, daun sirih diam-diam punya solusi alaminya. Setelah kadar gula darah mulai lebih terkendali dan tubuh terasa lebih seimbang, muncul satu lagi masalah yang sering luput dari perhatian, namun bisa sangat mengganggu, bau badan. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh mengalami banyak perubahan, termasuk perubahan pada kelenjar keringat. Kombinasi dari metabolisme melambat,
konsumsi obat-obatan, dan aktivitas kelenjar yang berubah membuat bau badan lansia menjadi lebih tajam dari biasanya. Masalah ini tidak selalu tercium oleh diri sendiri, tapi cukup mengganggu orang di sekitar. Yang bikin runyam, tidak semua produk deodoran atau sabun antibakteri cocok untuk kulit lansia. Banyak yang justru menimbulkan iritasi, gatal, atau membuat kulit jadi kering berlebihan. Nah, daun sirih kembali hadir sebagai solusi sederhana tapi luar biasa untuk urusan ini. Kandungan antiseptik dan antibakterinya sangat efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab bau badan, khususnya di area lipatan seperti ketiak, leher belakang, atau pangkal paha. Bakteri penyebab bau tidak langsung muncul dari keringat itu sendiri, melainkan dari proses pembusukan oleh mikroorganisme. Ketika tubuh berkeringat, bakteri di kulit memecah komponen dalam keringat, menghasilkan bau yang tajam dan tidak sedap. Daun sirih bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri tersebut, serta memberi efek segar alami yang tahan lama tanpa efek samping keras seperti bahan kimia dalam deodoran. Cara menggunakannya pun praktis. Cukup rebus 5-6 lembar daun sirih dalam air mendidih sekitar 15 menit, lalu gunakan air rebusan itu untuk membasuh tubuh, terutama di area yang sering berkeringat. Bisa dilakukan saat mandi pagi atau sore. Jika ingin lebih praktis, bisa juga dicampur ke dalam bak mandi air hangat. Rutin melakukannya selama beberapa hari akan terasa perbedaannya. Tubuh terasa lebih segar, bau tak sedap perlahan berkurang, dan kulit terasa lebih halus. Untuk sahabat sehat yang sudah tidak terlalu aktif bergerak atau sering duduk berjam-jam, penggunaan air sirih ini sangat membantu mengurangi bau lembab di lipatan kulit. Apalagi bagi yang jarang keluar rumah tapi tetap ingin merasa segar dan percaya diri saat menerima tamu atau berinteraksi dengan keluarga. Karena sejatinya, tubuh yang bersih dan segar menciptakan suasana hati yang lebih nyaman dan rasa percaya diri yang meningkat. Selain digunakan saat mandi, ada juga cara lain yang banyak dipakai oleh para orang tua zaman dulu, menyeka tubuh dengan handuk hangat yang dicelup ke air rebusan sirih. Ini cocok bagi lansia yang sedang kurang sehat atau kesulitan mandi sendiri. Cukup usapkan ke seluruh tubuh secara perlahan, terutama di bagian-bagian lipatan. Efeknya menenangkan dan menyegarkan, seperti mandi tanpa perlu berdiri di kamar mandi terlalu lama. Menariknya, daun sirih juga membantu menyeimbangkan kelembapan kulit. Tidak seperti sabun antibakteri yang bisa membuat kulit kering dan pecah-pecah, daun sirih justru memberi sensasi hangat yang menjaga kulit tetap lembut. Bahkan setelah pemakaian rutin, banyak lansia merasa kulitnya lebih nyaman, tidak mudah gatal, dan bebas dari aroma menyengat. Dan bukan hanya tubuh, sahabat sehat juga bisa menggunakan rebusan daun sirih untuk merendam kaki, khususnya jika sering merasa bau kaki setelah seharian memakai sandal atau sepatu. Cukup rendam kaki selama 10-15 menit dalam air hangat sirih sebelum tidur. Selain menghilangkan bau, ini juga membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat tidur lebih nyenyak. Dengan semua manfaat ini, daun sirih seolah-olah seperti sahabat tersembunyi yang setia menjaga tubuh kita tetap bersih dan segar, tanpa membuat kulit stres. Bau badan bukan lagi sesuatu yang harus disembunyikan atau ditutupi dengan parfum mahal. Cukup kembali ke alam, dan tubuh akan menemukan caranya sendiri untuk menjadi nyaman. Setelah semua area luar tubuh terasa lebih segar, mulut, kulit, hingga aroma tubuh, maka saatnya memperhatikan organ dalam yang seringkali terabaikan, namun sangat penting, terutama bagi lansia perempuan maupun laki-laki, saluran kemih. Infeksi atau rasa tidak nyaman di area ini sering datang diam-diam, tapi bisa dicegah dengan cara sederhana. Dan sekali lagi, daun sirih punya peran penting di sana. Setelah tubuh terasa lebih segar dan bau badan bisa teratasi, perhatian pun harus bergeser ke bagian dalam tubuh yang lebih rentan tapi sering tidak disadari, saluran kemih. Banyak sahabat sehat di usia 60 tahun ke atas sering merasa buang air kecil jadi tidak nyaman. Ada yang merasa nyeri, sering kebelet tapi keluarnya sedikit, atau bahkan kadang merasa tidak tuntas setelah ke kamar mandi. Kondisi seperti ini bisa jadi gejala awal dari infeksi saluran kemih, atau biasa disebut ISK. Di usia lanjut, risiko infeksi saluran kemih memang meningkat. Hal ini terjadi karena daya tahan tubuh melemah, lapisan pelindung di saluran kemih menipis, dan dalam beberapa kasus, ada masalah dengan kandung kemih yang tidak bisa mengosongkan seluruhnya dengan baik. Jika tidak ditangani sejak awal, infeksi ini bisa naik ke ginjal dan menimbulkan komplikasi yang lebih serius. Nah, disinilah daun sirih kembali menunjukkan kemampuannya. Setelah terbukti bermanfaat untuk mulut, kulit, dan area kewanitaan, daun ini juga dapat membantu menjaga kebersihan dan kesehatan area saluran kemih.
Kandungan antimikroba dan antiseptiknya bekerja secara lembut untuk mencegah pertumbuhan bakteri jahat yang bisa masuk ke dalam saluran kemih melalui organ intim. Untuk perempuan lansia, masalah ini lebih sering muncul karena letak saluran kemih yang pendek dan dekat dengan area luar tubuh. Sedikit saja bakteri dari luar masuk, bisa langsung menuju kandung kemih. Maka dari itu, menjaga kebersihan area intim secara rutin dan benar adalah kunci utama. Air rebusan daun sirih bisa dijadikan pembersih harian yang aman, alami, dan tidak mengganggu keseimbangan pH alami tubuh. Cara penggunaannya pun tidak rumit. Cukup rebus 3-5 lembar daun sirih dalam 2 gelas air bersih. Setelah dingin, air ini bisa digunakan untuk membasuh area sekitar organ intim, cukup sekali sehari, atau setiap kali merasa tidak nyaman. Hindari menyemprotkan langsung ke dalam saluran. Cukup untuk pemakaian luar saja agar tidak mengganggu flora alami yang seharusnya tetap hidup di dalam. Untuk laki-laki, daun sirih juga tetap bermanfaat, terutama bagi yang sering merasa tidak nyaman di area selangkangan atau mengalami rasa panas ringan setelah buang air kecil. Kompres lembut dengan kain bersih yang dibasahi air rebusan daun sirih bisa membantu menenangkan iritasi ringan dan memberi efek segar. Ini sangat cocok bagi lansia yang banyak duduk, jarang bergerak, atau menggunakan popok dewasa karena kondisi kesehatan tertentu. Selain digunakan secara luar, efek tidak langsung dari daun sirih juga membantu proses buang air kecil jadi lebih lancar. Dengan mengurangi potensi infeksi dari luar, tubuh tidak perlu bekerja keras melawan bakteri, dan saluran kemih bisa berfungsi lebih optimal. Banyak lansia merasa setelah rutin menggunakan air daun sirih, rasa gatal atau panas ringan di area intim pun perlahan menghilang. Namun tentu saja, jika ada tanda-tanda infeksi berat seperti demam, nyeri tajam saat buang air kecil, atau urin berbau menyengat dan keruh, maka segera periksa ke dokter. Daun sirih hanya untuk pencegahan ringan, bukan pengganti pengobatan medis untuk infeksi berat. Menariknya lagi, daun sirih juga bisa dikombinasikan dengan daun salam atau sereh untuk menciptakan rendaman aromaterapi yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga membantu tubuh lebih rileks. Merendam kaki dengan air rebusan ini sebelum tidur bisa membantu tidur lebih nyenyak dan mengurangi rasa lelah setelah seharian duduk atau berjalan. Semua ini menunjukkan bahwa daun sirih bukan cuma tentang satu atau dua fungsi. Ia menjaga tubuh dari luar dan dalam, dari kepala hingga kaki, dari organ luar hingga organ dalam. Dan ketika tubuh terasa bersih dan segar secara menyeluruh, maka langkah kecil selanjutnya adalah menjaga kesehatan sendi dan otot. Karena percuma tubuh wangi, mulut segar, dan tidur nyenyak, kalau kaki tetap sakit saat melangkah. Setelah organ dalam terasa lebih bersih dan nyaman, langkah terakhir yang tak boleh dilupakan adalah menjaga agar tubuh tetap bisa bergerak bebas tanpa rasa nyeri. Banyak sahabat sehat mungkin sudah akrab dengan rasa ngilu di lutut saat bangun tidur, sendi kaku di pagi hari, atau betis yang mudah nyeri saat berdiri terlalu lama. Semua itu seringkali disebabkan oleh peradangan ringan di area sendi yang makin sering terjadi seiring bertambahnya usia. Sendi pada lansia memang mudah mengalami stres. Cairan pelumasnya berkurang, tulang rawan menipis, dan otot di sekitarnya mulai melemah. Akibatnya, gesekan antar sendi jadi lebih terasa, muncul radang ringan, dan akhirnya timbul rasa sakit. Kondisi ini dikenal sebagai osteoartritis, dan hampir semua lansia pernah merasakannya, meski dalam derajat yang berbeda-beda. Nah, daun sirih yang kita anggap hanya untuk keperluan luar tubuh ternyata juga punya potensi untuk membantu mengurangi gejala-gejala radang sendi ringan ini. Kandungan eugenol, flavonoid, dan zat antiinflamasi alami dalam daun sirih memiliki kemampuan menenangkan jaringan yang meradang dan memperlambat proses iritasi di sendi-sendi tubuh. Ini bukan pengganti obat anti nyeri, tapi bisa menjadi pelengkap alami yang bekerja lembut dan tanpa efek samping berbahaya bagi ginjal atau lambung. Cara penggunaannya juga sederhana. Untuk pemakaian luar, sahabat sehat bisa menggunakan air rebusan daun sirih hangat untuk kompres di area lutut, pergelangan kaki, atau sendi tangan yang terasa nyeri. Cukup celupkan kain bersih ke dalam air rebusan, peras sedikit, lalu tempelkan ke area nyeri selama 10-15 menit. Rasa hangat dari air rebusan akan menenangkan otot, dan kandungan alami sirih akan masuk melalui pori-pori kulit untuk meredakan radang ringan. Selain itu, ada juga cara tradisional yang masih sering digunakan di desa-desa. Daun sirih yang telah direbus bisa langsung ditempelkan ke kulit bagian luar sendi, lalu dibalut dengan kain. Efeknya seperti terapi herbal kompres. Ini cocok dilakukan malam hari sebelum tidur, agar saat bangun pagi tubuh terasa lebih ringan dan tidak kaku. Jika ingin menggunakannya dari dalam, sahabat sehat bisa kembali ke cara yang sudah dikenal, merebus beberapa lembar daun sirih dan meminumnya dalam jumlah yang wajar.
Efeknya memang tidak instan seperti minum obat penghilang nyeri, tapi jika dilakukan rutin, tubuh akan menunjukkan tanda-tanda membaik secara bertahap. Peradangan berkurang, nyeri tidak terlalu sering datang, dan gerakan pun jadi lebih lancar. Yang paling penting, daun sirih juga membantu melancarkan peredaran darah. Ini penting karena sirkulasi yang lancar berarti nutrisi bisa sampai ke sendi dengan baik, dan racun dari peradangan bisa dibuang lebih cepat. Banyak lansia merasakan bahwa setelah mandi dengan air daun sirih atau mengompres kaki dengan rebusan hangat, rasa berat di kaki jadi lebih ringan, nyeri berkurang, dan tidur pun lebih nyenyak. Tentu, semua ini harus dibarengi dengan kebiasaan baik lain. Minum air cukup, tetap bergerak ringan, dan mengatur pola makan agar tidak memperparah radang sendi. Makanan tinggi purin, seperti jeroan dan daging merah berlebihan, bisa memicu nyeri sendi. Jadi, menggunakan daun sirih saja tidak cukup jika pola hidup tetap sembarangan. Dengan menambahkan daun sirih ke dalam rutinitas harian, baik untuk berkumur, mandi, minum, ataupun kompres, sahabat sehat sedang memberi tubuh kesempatan untuk pulih dengan cara alami. Tubuh diberi asupan yang bersih, bebas bahan kimia keras, tapi tetap efektif menjaga keseimbangan dan kenyamanan. Manfaat-manfaat sederhana seperti ini mungkin terdengar biasa saja, tapi jika dilakukan konsisten, dampaknya sangat besar. Bukan hanya mengurangi keluhan fisik, tapi juga meningkatkan semangat hidup, memperbaiki kualitas tidur, dan memberi rasa tenang bahwa tubuh kita tetap bisa dijaga tanpa harus bergantung terus-menerus pada obat. Karena pada akhirnya, hidup sehat itu bukan soal usia berapa kita berada, tapi bagaimana kita merawat tubuh kita dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Dan daun sirih, dengan segala kesederhanaannya, adalah salah satu bentuk kasih dari alam yang bisa kita manfaatkan, secara alami, murah, dan sudah terbukti manfaatnya sejak zaman dahulu. Setelah menyimak satu persatu manfaat dari daun sirih, mulai dari mulut hingga sendi, dari kulit luar hingga organ dalam, satu hal jadi jelas, daun ini bukan sembarang daun. Kecil bentuknya, tapi besar fungsinya. Ia tumbuh di pekarangan rumah, merambat di pagar bambu, tapi menyimpan kekuatan luar biasa yang kadang luput dari perhatian. Di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, tubuh kita memang tak lagi sekuat dulu. Tapi bukan berarti harus pasrah dan menyerah begitu saja. Justru di usia inilah, perawatan diri harus dilakukan dengan lebih bijak, bukan dengan bahan kimia keras, tapi dengan pendekatan yang lembut dan menyatu dengan tubuh. Daun sirih adalah salah satu simbol perawatan penuh kasih, sederhana, alami, dan memberi manfaat secara perlahan namun nyata. Sahabat sehat tidak harus mengubah hidup secara drastis. Cukup mulai dari langkah kecil. Sediakan beberapa lembar daun sirih, rebus dengan air bersih, dan rasakan sendiri perubahannya. Mungkin tidak langsung terasa hari ini, tapi tubuh akan mengenali perhatian yang kita berikan. Dan lama-kelamaan, rasa nyaman itu akan tumbuh. Tidur lebih tenang, badan terasa lebih bersih, pernapasan lega, bahkan rasa percaya diri pun kembali muncul. Karena sejatinya, kesehatan bukan sekadar soal bebas penyakit, tapi tentang bagaimana kita bisa menjalani hari dengan lebih ringan, lebih tenang, dan tetap merasa berharga. Daun sirih bukan obat ajaib, tapi ia adalah sahabat alami yang siap menemani sahabat sehat merawat tubuh di masa tua, tanpa ribet, tanpa mahal, tanpa takut efek samping. Jadi mulai hari ini, mari kita lirik kembali apa yang selama ini ada di sekitar. Jangan biarkan potensi luar biasa itu terlewat begitu saja. Karena kadang, kunci dari hidup yang sehat dan tenang, tidak datang dari botol obat, tapi dari daun kecil yang kita petik dengan tangan sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman, saudara, atau orang tua yang sahabat sehat cintai. Semoga daun sirih bisa menjadi awal dari perjalanan sehat dan bahagia di usia lanjut.